everyone, let me introduce myself first. My name is Chutriska Maulida and I am from accounting class 4A. And I will discuss about taxation developments in Indonesia. Latar belakang. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan negara, meningkatkan tingkat keadilan, serta progresivitas dari pungutan pajak itu sendiri. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya, mulai dari bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari. Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Sementara itu, undang-undang terkait dengan perpajakan di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan untuk mampu memberikan dampak yang positif sehingga negara akan bisa semakin maju dengan memiliki materi yang cukup dari pungutan pajak tersebut. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Reformasi pajak atau tax reform dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu atau pada tahun 1983 dan sebelumnya adalah peninggalan kolonial Belanda. Pada zaman kolonial, pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan penjajahan, sedangkan dalam kemerdekaan, pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya yaitu reformasi perpajakan. Sejak tahun 1983, dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru dengan melakukan reformasi sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari yang menggunakan official assessment system ke self-assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru, masyarakat dan wajib pajak yang berperan utama dalam melakukan proses menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Alasan perubahan kedua UU KUP 1984 adalah untuk membersihkan keadilan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Sementara itu, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2007, di mana berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP diubah dan diperbarui dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum, serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan keempat yang merupakan perubahan terakhir ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang ini tidak begitu mengalami perubahan. Jika dilihat pada konsideran, maka perubahan hanya dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil.
Pengembangan sistem administrasi perpajakan secara digital diawali dengan penerapan e-filing untuk pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak, e-faktur untuk administrasi faktur pajak, dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, serta e-billing sebagai kanal pembayaran pajak. Untuk menjalankan reformasi perpajakan dalam hal layanan administrasi perpajakan, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan suatu sistem aplikasi canggih dan terintegrasi yang dinamakan dengan Cortex atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu dan berbasis teknologi yang dikembangkan DJP. Sistem ini bertujuan memfasilitasi proses bisnis administrasi pajak dengan meningkatkan basis data perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara daring tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Cortex diciptakan untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan mendukung kinerja serta konektivitas layanan bagi wajib pajak. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP di Indonesia sangat penting untuk mengakomodasi perubahan regulasi perpajakan, perkembangan teknologi, serta meningkatkan keamanan data, efisiensi, dan layanan kepada wajib pajak. Kesimpulannya, perubahan terkait dengan peraturan tentang pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan atau equality, kesederhanaan atau simplicity, dan keadilan atau fairness, sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. Selanjutnya, Cortex akan menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi wajib pajak. Reformasi perpajakan yang digagas oleh DJP membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan nasional dan menjadi platform utama untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel.